Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 648 kembali ke keluarga Y. 2 hari kemudian, pasangan tua Jiang Jingren, Qin Xiulan dan Jia Jia hendak kembali ke Qinghai. Lin Yu, Ye Qingmei, dan Bai Rentu juga pergi ke bandara bersama. Setelah mengirim Jiang Jingren dan yang lainnya, mereka juga berencana terbang ke Mindu. Meskipun Lin Yu memberitahu Jiang Yan tadi malam bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari, Jiang Yan masih khawatir. Dia menarik alis Ye Qing dan menanyakan ini dan itu. Lin Yu penuh dengan garis hitam di samping, menatap Jiang Yan dengan sedikit kebencian. Sekilas, tiba-tiba muncul ilusi bahwa dia adalah seorang simpanan. Yan, kamu di rumah sendirian, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Ye Qingmei mencatat instruksi Jiang Yan satu persatu. Dia meraih tangan Jiang Yan dan menasihati Jiang Yan, lalu berbalik satu langkah pada satu waktu, dengan enggan mengikuti Lin Yu ke pos pemeriksaan keamanan. Ketika di pesawat, Ye Qingmei sedikit tertekan, dia menoleh dan melihat keluar jendela, terlihat sangat khawatir. Meskipun dia menelepon ayahnya yang tidak kompeten sebelumnya kemarin, dan Ye Sangzong di ujung telepon sangat antusias setelah mengetahui bahwa dia akan kembali, dan bahkan sedikit terlalu berlebihan, tetapi ini hanya mewakili Ye Sangzong saja, bukan artinya kakeknya Ye Suguang dan anggota keluarga Ye lainnya juga akan menyambutnya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman melihat ekspresi melankolisnya. Dengan lembut menjabat tangannya, dan berkata dengan lembut, "Kakak senior, tidak apa-apa, aku akan bersamamu." Ye Qing mengalihkan alisnya dan menatap Lin Yu, mengerucutkan mulutnya, mengangguk. Setelah lebih dari 2 jam, pesawat mendarat di Bandara Internasional Mindu. Ye Qingmei dengan hati-hati memeluk abu ibunya dengan kain brokat, dan turun dari pesawat. Ketika dia berdiri di tanah Mindu lagi, matanya tiba-tiba memerah, dan dia berbisik lembut. "Bu, kita kembali." Merasakan nafas yang akrab di udara, hatinya penuh dengan rasa campur aduk. Ini adalah tanah air tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi juga tanah air tempat dia dan ibunya telah menderita dan menderita. Lin Yu dengan lembut memegang bahu Ye Qing yang gemetar, mencoba yang terbaik untuk memberinya sentuhan kehangatan. Membawanya keluar, Ye Sangzong berinisiatif menelepon Ye Qingmei sebelum meninggalkan bandara. "Hei, alis jernih, apakah kamu dan Tuan He sudah di sini?" Ye Sangzong di ujung telepon berkata dengan nada yang sangat hangat, dan berkata dengan nada datar, "Tuan dia juga datang ke sini, kan?" Dia secara khusus bertanya pada Xia Lin Yu apakah dia datang ke sini, sepertinya dia ingin melihat Lin Yu lebih dari putri kandungnya. "Yah, dia juga datang ke sini, kita baru saja turun dari pesawat." Ye Qingmei dengan dingin setuju, tanpa emosi. "Oke, kalau begitu aku akan mulai dari perusahaan dan menjemputmu di sana." Ye Sangzong di ujung lain berkata dengan gembira. "Tidak. Kita bisa naik taksi dan pergi ke sana. Aku ingin kembali ke rumah ibuku dan melihat-lihat," kata Ye Qingmei dengan serius. "Ah, oke. Ye Sangzong di ujung telepon mendengar Ye Qingmei menyebut nama ibunya, nadanya agak malu. "Kalau begitu kau segera pulang untuk makan malam, dan aku akan segera pulang setelah membicarakan klien ini." Karena Bai Rentu memiliki misinya sendiri, setelah meninggalkan bandara, dia berpisah dengan Lin Yu, pertama-tama mengirim barang bawaan Lin Yu dan Ye Qingmei ke hotel, dan kemudian pergi untuk memeriksa keberadaan Hu Qingfeng. Lin Yu dan Ye Qingmei langsung pergi ke tempat Ye Qingmei tinggal bersama ibunya. Ketika Ye Qingmei masih kecil, kondisi di tempat Ye Qingmei tinggal bersama ibunya sangat sulit. Ini adalah bangunan tabung tua dengan rasa waktu. Ini adalah salah satu bangunan tabung paling awal di ibu kota. Pemerintah mungkin telah menyetujui pembongkaran,
sehingga hampir semua penghuni di lantai atas sudah pindah. Hanya ada tak terhitung bingkai jendela kayu tua yang bergoyang tertiup angin. 2 bangunan bahkan lebih dari setengahnya telah dihancurkan. Dinding-dindingnya sudah lapuk, dan bagian bawahnya mengungkapkan rasa sedih. Untungnya, bangunan tempat Ye Qingmei dan ibunya tinggal belum dihancurkan, jadi Lin Yu menemaninya untuk melihatnya. Rumah tempat tinggal Ye Qingmei dan ibunya tidaklah besar, bahkan bisa dikatakan kecil, dan pintunya sudah lapuk karena selang waktu yang lama. Seluruh rumah tertutup bercak jamur hitam kebiruan, memancarkan gelombang bau busuk. Ye Qingmei membentangkan beberapa sarang laba-laba di ruang tamu, melihat perabotan yang sudah dikenal dan furnitur lama di ruangan itu, dan teringat pemandangan ketika dia dan ibunya tinggal di sini. Matanya tidak bisa membantu tetapi memerah lagi. Lin Yu memandangi rumah yang begitu sederhana, dengan perasaan campur aduk di hatinya, dan bertanya-tanya berapa banyak kesulitan yang dialami Ye Qingmei dan ibunya selama bertahun-tahun. Jiarong, terima kasih. Alis Ye Qing menyapu semua yang ada di ruangan itu, dan tiba-tiba berkata dengan suara tercekik. Terima kasih apa? Lin Yu sedikit terkejut, sedikit tidak jelas. Terima kasih telah membawa saya ke sini dan biarkan saya melihat bekas rumah saya untuk terakhir kalinya. Ye Qing mengerutkan alisnya, menahan air mata di matanya, dan berkata dengan lembut, terima kasih juga, karena telah memberiku rumah lagi. Hati Lin Yu sepertinya terkena sesuatu, dia membuka mulutnya dan melihat alis Ye Qing yang kurus dan ingin mengatakan sesuatu padanya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayo pergi. Ye Qingmei menyeka air mata di wajahnya, menoleh, dan berjalan cepat keluar. Dia sudah mengingat semua yang harus diingat, jadi tidak perlu ketinggalan lagi. Lin Yu buru-buru mengikuti, mengendarai mobil bersama Ye Qingmei ke rumah Ye. Sebagai salah satu keluarga besar dengan nama besar dan wajah, ketika lelaki tua keluarga Ye pertama kali memasuki industri real estate, dia mendedikasikan sebidang tanah dan membangun sejumlah villa untuk tempat tinggal keluarga Ye. Dinamakan Ye Mansion, itu terletak di lokasi terpencil ketika dibangun, tetapi dengan perkembangan kota, sekarang terletak di daerah yang makmur di daerah metropolitan yang terkenal, dan harganya sudah lama berbeda dari dulu. Keluarga Ye ini benar-benar mengesankan. Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei keluar dari mobil bersama-sama, mereka melirik ke bangunan yang menjulang tinggi serta pintu yang lebar. Dengan gaya arsitektur Art Deco yang khas di gerbang mansion, dia tidak bisa menahan nafas, berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia menghasilkan cukup uang di masa depan, dia juga menutupi sebidang tanah di ibu kota untuk membangun kompleks keluarga He. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan ibu saya, Lao Zhangren, istri Lao dan Bai Rentu, Li Zhensheng, dan Bu Cheng semua tinggal di dalamnya. Bukankah ibu saya suka menanam sayuran dan beternak ayam? Kemudian saya akan membuat rumah kaca sendiri dan membangun peternakan. Angkat apapun yang kamu mau. Lin Yu sedang memikirkan Zheng Huan, menoleh, dan menemukan bahwa Ye Qingmei berdiri diam, menatap 3 kata Ye Gongguan dengan linglung, dan wajahnya sedikit memucat. Kakak senior, ada apa? Lin Yu bertanya pada Ye Qingmei dengan suara rendah perhatian. Saat itu, aku dan ibuku diusir dari sini. Ye Qing menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah tanpa darah, meskipun hal-hal telah berlalu selama bertahun-tahun, ketika dia melihat pintu yang akrab ini sekarang, dia tidak bisa tidak memikirkan situasi di mana dia dan ibunya diusir dari rumah Ye, dan hatinya sangat sakit. Saat itu, ibunya memegangi paha Ye Sangzong dan memohon dengan getir, tetapi wajah Ye Sangzong tampak seperti es. Tidak ada belas kasihan sama sekali, dan dia bahkan membuang barang-barang ibunya. Ketika dia berjalan kembali, dia bahkan tidak melihat kembali pada keduanya. Ye Qing mengepalkan kain brokat yang membungkus erat guci ibunya, kukunya hampir tertanam di telapak tangannya, mengertakkan gigi, menoleh, dan berkata, Jiarong,
ayo pergi. Pergilah. Lin Yu melirik ke arah Ye Qingmei, dan sepertinya merasakan sakit di hati Ye Qingmei. Dia berjalan ke arahnya dan berbisik, kakak senior, jika kamu pergi sekarang, rasa sakit dan keluhan yang kamu dan Bibi alami selama bertahun-tahun tidak akan sia-sia. Bisakah kamu menanggungnya? Orang-orang dari keluarga Ye telah berlutut dan meminta maaf kepada Bibi, dan Ye Sangzong sekarang secara aktif memohon Anda untuk mengirim Abu Bibi kembali, menunjukkan bahwa Ye Sangzong telah sepenuhnya membungkuk kepada Anda dan Bibi. Jika saya kira benar, Bibi menunggu, selalu hari ini, kan? Mendengarkan kata-kata Lin Yu, lapisan air mata meledak di alis Ye Qing lagi. Aku mengangguk dengan penuh semangat. Ya. Ibuku dulu berdiri di koridor dan melihat keluar jalan sebentar setiap malam. Yang paling aku nantikan adalah suatu hari Ye Sangzong, seorang pria yang sedang berduka, akan bertobat dan berinisiatif untuk mencari istri mereka dan mengakui kesalahan mereka. Para ibu mengambilnya kembali, dan sekarang hari ini, bertahun-tahun setelah kematian ibu, akhirnya tiba. Pergi, jangan takut, kali ini, kamu dan Bibi akan kembali ke rumah Ye dengan benar. Kembali ke rumahmu sendiri. Lin Yu berdiri tegak, menarik tangan Ye Qingmei, dia masuk bersamanya. Lin Yu berpikir bahwa karena Ye Qingmei termasuk dalam keluarga Ye, dia secara alami akan memiliki bagian dari kekayaan keluarga Ye. Jangan biarkan itu sia-sia, atau akankah lebih murah untuk rubah betina Gao Zishan? Bahkan jika Ye Qingmei menyimpan kebencian di dalam hatinya. Saya tidak ingin mengenali Ye Sangzong, properti keluarga itu harus datang dan menepuk pantat dan pergi. Halo, siapa yang kamu cari? Pada saat ini, penjaga keamanan di pos jaga berlari keluar setelah melihat Lin Yu dan Ye Qingmei, dan bertanya dengan waspada. Ye Qingmei bergidik saat melihat satpam itu. Dia menggigit bibirnya dan terlihat sedikit gugup. Dia dan ibunya pernah ke rumah Ye 2 kali sebelumnya, tapi mereka dibanting oleh penjaga keamanan sebelum dia bisa masuk ke pintu. Selalu ada bayang-bayang atas keamanan keluarga Ye. Kami mencari Ye Sangji, ini putrinya Ye Qingmei. Lin Yu melirik penjaga keamanan dan berkata dengan ringan. Oh, Nona. Wajah satpam tiba-tiba berubah ketika mendengar kata-kata itu, dia buru-buru menundukkan tubuhnya, memberi isyarat tolong, dan berkata dengan hormat sambil tersenyum, Nona, Presiden Ye telah memerintahkan. Mengatakan bahwa Anda akan kembali hari ini, tolong. Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi membuka matanya ketika dia mendengar ini, wajahnya penuh kejutan dan kejutan. Melihat sikap hormat keamanan dan kata-kata, Nona, dan pulang, diucapkan oleh keamanan, dia merasa sangat tidak nyata. Nona, tolong. Penjaga keamanan itu turun dan memberi isyarat tolong lagi. Lin Yu memandang Ye Qingmei tanpa berbicara atau mendesaknya, tersenyum lembut padanya. Ye Qingmei melihat tatapan membesarkan hati Lin Yu, tiba-tiba ada sedikit kepercayaan di hatinya. Wajahnya tertegun, dan dia berdiri, memegangi abu ibunya dengan erat, dan berjalan ke pintu keluarga Ye dengan kepala terangkat. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.